Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bertemu lagi dalam ayat renungan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, boleh menyemangati kami sepanjang hidup kami. Iman kami boleh bertumbuh ketika mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tanggal 27 Agustus 2021 tertulis dalam buku atau kitab Yesaya pasal 52 ayat 12. Demikian bunyinya. Yesaya 52 ayat 12. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, siapakah manusia yang tidak pernah mengalami pergumulan di dalam hidupnya? Tentu tidak seorang pun. Malah jika diperhatikan, rasa-rasanya tidak pernah ada satu masa pun dalam hidup kita tanpa pergumulan, tanpa penderitaan, pencobaan, atau sesuatu masalah bagi kita. Tapi meskipun demikian, sudah hidup kita dalam Tuhan, pergumulan selalu saja ada. Namun saya mau ingatkan kita, yakinilah dalam setiap proses pergumulan itu, Tuhan sedang memproses kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, orang-orang Kristen yang kuat iman. Ayat ini mengkisahkan bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan Babel. Mereka terbuang di sana karena karakter sifat mereka yang menjauhi atau mungkin menentang melawan firman Tuhan. Sehingga ayat ini mengingatkan kita bahwa orang-orang Israel janganlah terlalu cepat buru-buru dan penuh ketakutan, karena ternyata Tuhan memakai siapapun, termasuk Raja Kores pada waktu itu, orang yang diurapi Allah untuk menetapkan bahwa orang Yahudi itu akan kembali keluar dari Babel. Artinya segala sesuatu ada dalam genggaman kuasa Tuhan. Karena itu jangan kamu terburu-buru, berlari-lari berjalan, tapi tetaplah dalam koridor, dalam kendalinya Tuhan. Bila Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan terus menuntun bahkan mengakhiri perjalanan hidup kita. Dengan demikian, kita akan merendahkan hati, merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan yang akan memproses, yang akan menuntun setiap perjalanan hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bahkan saya dalam pelayanan di HKI Resort Jakarta 4 ini, mulai kami datang ke Jakarta ini hampir 5 tahun melayani di sini, saya mengalami tidak pernah masuk rumah sakit. Artinya bukan berarti saya rindu supaya masuk rumah sakit, bukan itu. Tapi dalam pelayanan ini Tuhan yang beri saya kemampuan kesehatan. Mungkin juga Bapak Ibu demikian. Dalam proses kehidupan saudara-saudaraku, ada pengalaman Bapak Ibu yang disertai, dituntun oleh Tuhan. Maka ketika Tuhan yang menutup, Tuhan yang menuntun, Tuhan di depan, Tuhan di tengah-tengah kita, di antara kita, Tuhan di belakang kita, yakinilah maka hidupmu akan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Karena itu saudaraku, dimanapun kamu berada, lewat perikop ini, biarlah kehidupan kita
berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita mau terus berpegang teguh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah imanmu boleh bertumbuh lewat setiap yang Tuhan izinkan peristiwa dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Dengan begitu kita akan mengetahui Tuhan, kuasanya, mujizatnya nyata ada di antara kita. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa dimanapun kita berada, kita semua boleh menikmati sukacita penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat firman-Mu yang mengarahkan kami bahwa Tuhan yang menuntun, Tuhan yang bersama-sama dengan kami berjalan dalam hidup ini. Biarlah Tuhan yang memproses kami sehingga kami tidak buru-buru berlari-lari, sehingga kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mau di dalam roh-Mu yang berkata-kata di hati pikiran kami boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Kami berdoa kepadamu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berduka Tuhan yang menghibur, yang dalam perjalanan Tuhan yang menuntun sampai tibakan ke tujuannya, yang mengalami setiap pergumulan masalah dalam hidupnya. Biarlah Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Kasihani kami Bapa. Ampun dosa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.